Kita berdoa. Bapa di sorga, hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Allah ada di tempat ini. Buka mata kami untuk melihat Engkau. Buka hati kami untuk merasakan jamahan-Mu. Dan biarlah jiwa kami berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami siap dengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kita baca firman Allah sebelum kita merenungkannya. Lukas pasal 5 ayat 37 sampai ayat 39. Lukas pasal 5 37 39, adakah di layar? Lukas 5, 37, 39, Bapak Ibu sudah dapat, kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, tertib teratur. 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39. Dan tak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Puji Tuhan. Salam, saya Charles Besi. Sekali lagi terima kasih Pastor Mike, Pastor Lia, Pastor Sujono, Ibu, dan semua tim penggemelaan leaders yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang mulia ini. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan. Tadi rasa-rasanya tidak mau naik ke sini, saya hanya mau ada di situ untuk menyembah Tuhan. Kalau bisa Pastor Mike, saya jangan naik tadi. Saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Atau kalau saya naik, saya ikut jadi backup singer aja tadi. Saya sangat menikmatinya. Saya melihat, saya berdoa suatu saat tim dari Sitri Freedom Kupang join dengan Sitri Pemulihan Kupang dan kita melayani bersama. Beri kemuliaan bagi Allah. Itu kerinduan saya, itu doa saya di lapangan, di Kupang, di pantai, di Kupang, di gunung, di Kupang kita bisa beribadah bersama. Amin. Amin. Stretch out. Sama-sama 1, 2, 3. Stretch out. Proses untuk menarik, merenggangkan. Proses untuk melebarkan, meluaskan, melenturkan sesuatu sampai pada batas maksimal kemampuan daya tampung, daya elastisitas, daya renggang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Stretch out. Yang pertama ada proses, direnggangkan, ditarik, dikembangkan. Ada proses daya dorong. Ada proses untuk membuat dia berkembang, maju, melebar sampai pada batas maksimal. Tanpa proses dia tidak akan melihat kemampuannya. Dia hanya bisa melihat kemampuannya saat proses itu berjalan. Lalu setelah sampai kepada kemampuan batas maksimalnya, dia serve the purpose. Dia melayani tujuan mengapa dia di stretch. Tema yang luar biasa bulan ini di Sitri Freedom. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah guru agung kita suka sekali memakai hal-hal di sekeliling kita, khususnya di waktu itu di Yesus hidup, untuk mengajarkan pelajaran rohani bagi kita. Dan salah satu yang luar biasa adalah Yesus memakai kantong kulit. Kantong kulit itu terbuat dari kulit kambing, bagian kaki bagian depan atau belakang yang nanti dijahit, lalu bagian kakinya itu dijadikan botol depannya, atasnya, lalu nanti bagian bawahnya dijahit untuk menaruh air atau anggur. Nah kalau dimasukkan anggur, saudara tahu bahwa kalau anggur baru masih ada satu proses yang disebut proses menghasilkan karbon dioksida, ada gas di dalamnya. Dan waktu anggur itu dimasukkan di dalam
kantong kulit itu, maka anggur itu tanpa diminta, tanpa disuruh dia akan mengembang, dia akan mendorong, dia akan menghasilkan gas yang akan mendorong kantong kulit itu. Yesus bilang begini, ayat yang ke-37, tidak ada seorang pun, tidak pernah ada orang yang berhikmat, orang yang berpengalaman, orang yang bijaksana, orang yang dewasa, orang yang merenungkan baik-baik perjalanan kehidupannya. Tidak pernah ada orang yang memasukkan anggur baru ke kantong kulit yang lama. Never. Tidak pernah. Sebab Yesus memberi peringatan, kalau dia melakukan itu, what a waste. Sesuatu yang merugikan. Kantongnya hancur, anggurnya terbuang. Yesus bilang. Tidak ada orang yang memasukkan sesuatu anggur yang baru ke kantong kulit yang lama. Yesus selalu bilang, be wise. Yang pertama Yesus bilang, jadilah berhikmat. Jadilah orang yang be mindful, mulai memikirkan, mulai merenungkan, mulai berhikmat. Kalau ini anggur baru di hidup saya, ini urapan yang baru, ini potensi yang baru, mimpi yang baru, visi yang baru. Hal yang baru yang Allah sedang buat di hidup saya, maka bagian saya adalah melihat, mempersiapkan, mengoreksi apakah hidup saya ada bagian-bagian yang lama yang harus dirubah. Ada bagian-bagian lama yang harus dilepaskan sebab waktu pengurapan, kuasa, visi yang besar, mimpi yang besar, masa depan yang Allah berikan itu, dia datang dengan daya dorong. Dia akan membuat saudara uneasy, saudara tidak tenang. Mimpi itu akan mengganggu saudara, visi itu akan mengganggu saudara. Masa depan yang Tuhan taruh di hidup saudara akan mengganggu saudara. Unless saudara mengganti kantong kulitnya. Kalau saudara tidak ganti, Tuhan bilang what a waste. Sebuah kerugian besar. Sebab Allah sedang mencurahkan sesuatu dan saudara stay the same. Saudara tetap sama. Saudara tidak mengganti kantong kulitnya. Saudara tidak bekerja sama. Saudara tidak kooperatif. Saudara tidak membuka diri untuk hal-hal yang harus didorong. Mungkin itu karakter. Mungkin itu pola pikir. Mungkin itu attitude, mungkin itu respon yang sama berulang-ulang yang menghasilkan karakter di hidupmu. Setiap kali musim itu datang, respon saudara sama. Setiap keadaan itu datang, respon saudara sama. Saudara lalu ada dalam proses itu berulang-ulang, no matter what. Tidak peduli anggur baru seperti apapun, pecah, terbuang, what a waste. Be wise. Yesus sedang bilang begitu. Perhatikan baik-baik, Yesus berkata, perhatikan baik-baik kehidupanmu sebab Yesus sedang bilang, dia sedang menyediakan buat saudara dan saya anggur yang baru. Yang percaya bilang amin. Anggur yang baru. Waktu saya duduk di sini dan menyembah Tuhan, saya percaya, saya sangat percaya di hati saya. Bahwa apa yang sedang terjadi di altar ini hanyalah sesuatu yang menjadi awal. Tuhan sedang menyediakan satu lebih besar di depan bagi freedom. Beri kemuliaan bagi Allah. Akan ada sebuah ledakan, akan ada sebuah daya dorong, akan ada sebuah promosi. Tapi dibutuhkan kantong anggur yang baru. Beri kemuliaan bagi Allah. Dibutuhkan attitude yang baru, dibutuhkan iman yang baru, dibutuhkan pengharapan yang baru, dibutuhkan tim yang solid, dibutuhkan hati yang bersama-sama dan berkata, it's not about us. Ini bukan tentang kita, itu bukan tentang saya, tetapi tentang anggur baru, kepercayaan, tanggung jawab, talenta, karunia, visi besar, jiwa-jiwa yang sedang menanti di luar sana. It's not about us. Tapi tentang mimpi, visi, pelebaran kerajaan Allah. So maukah saudara mengganti kantong kulit saudara? Saya mau bilang kepada saudara jujur, di hadirat Tuhan saudara dan saya tahu area mana dari hidup saudara yang harus diganti. Amin. Bagian mana dari hidup saudara yang sudah tidak elastis, yang kaku, yang Tuhan berurusan dengan itu setiap saat. Tuhan menaruh jarinya di situ dan berbicara,
I want this to be solved. Saya ingin ini diselesaikan. Saya ingin ini berbeda di hidupmu. Saya ingin cara pandangmu berbeda, attitude-mu berbeda, responmu berbeda. Every time, setiap kali the season coming, musim itu datang, saya ingin engkau berubah. Why? Anggur baru sedang disediakan. Yang percaya bilang amin. Yesus bilang di ayat yang ke-37 ini, Yesus dengan berkata, tidak seorang pun mengisikan, ayat 37, anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, jika orang itu melakukannya demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan. Pernahkah saudara melihat ada orang yang bertalenta, berkarunia, pintar, luar biasa. Saudara melihat hidupnya dan saudara tahu, there is anointing upon this man. Tetapi lalu tiba-tiba kantong itu koyak. Maybe karakter. Maybe sebuah dosa yang Tuhan sedang menaruh jarinya di situ. Dan berkata, engkau terlalu lama ada di area ini. Mungkin sesuatu yang Tuhan sedang berkata, hatimu menjadi keras. Engkau tidak sensitif terhadap hal-hal rohani anymore lagi. Dulu waktu engkau jatuh cinta dengan Tuhan, satu kata dari Tuhan dan itu meluluhkan hatimu. And today, bahkan dia berteriak, engkau tidak merasakan apa-apa. Bahkan thunder and you feel nothing. Hari ini Tuhan bilang, tidak ada orang yang melakukan itu. Anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Freedom tidak boleh melakukan itu. Yang percaya bilang amin. Tuhan bilang jika demikian anggur baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dia akan mendorong, dia akan push. Dia akan menekan kantong itu dan sama-sama baca anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tuhan kita tidak mau ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Dia punya masa depan lebih baik dari yang saudara bayangkan dan pikirkan. Dia punya hari esok yang luar biasa yang tidak pernah engkau bayangkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata. Itu disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya bilang amin. You settle, saudara, settle hidupmu pada area rata-rata. Sedangkan Tuhan sedang bilang, come on, I want to pour out a new wine in your life. Anggur yang baru di hidupmu, visi yang baru, ekspansi yang baru. Mungkin itu di area karir, bisnis, rumah tangga, keluarga, pelayanan, pendidikan. Apapun itu, saya sangat percaya Tuhan sedang drop something in your heart. Saat ini. Yang percaya bilang amin. And you settle for mediocre. Saudara settle untuk rata-rata. Saudara hidup tanpa sadar bahwa Tuhan sedang menunggu. Dia tidak mau anggur itu terbuang. Dia tidak mau engkau koyak. Dia ingin namanya dimuliakan. Be wise. Sama-sama 1, 2, 3. Be wise. Perhatikan baik-baik hidup saudara. Jaga baik-baik pilihan-pilihan saudara. Makanya pengkhotbah pasal 10 ayat 10 bilang begini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi 1, 2, 3, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Be wise. Be wise with your time. Be wise with your circle. Siapa yang ada di sekelilingmu, dia add on something di hidupmu, atau dia menarik sesuatu keluar dari engkau. Be careful. Be wise. Be wise with your talent. Berhikmatlah dengan sumber-sumber, sources yang Tuhan taruh di hidupmu. Sebab Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk sebuah anggur baru yang dia mau curahkan di hidupmu. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang anggur yang baru. Yang kedua, be determined. Having the power or the quality of deciding something. Itu determined. Mempunyai kekuatan atau kualitas untuk mengambil keputusan.
Kita bisa saja melihat sesuatu, kita tahu ada yang harus diperbaiki, tapi untuk melangkah dan mengambil keputusan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Dan Yesus bilang di ayat yang ke-38, sama-sama baca ayat 38, 1, 2, 3, 38 please. 38 satu kali, ya. 1, 2, 3. Tetapi anggur yang baru harus, sama-sama 1, 2, 3, harus disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Yesus bilang tidak ada pilihan, tidak ada area abu-abu. Engkau ganti kantong itu atau tidak sama sekali. Yesus bilang kalau engkau ingin sesuatu yang besar, engkau ingin sebuah terobosan, engkau ingin sebuah mujizat, engkau ingin melihat the best you, yang terbaik dari engkau untuk masa depanmu yang Allah sediakan bagi engkau, maka Tuhan bilang engkau harus persiapkan kantong kulitmu, ganti bagian-bagian yang tua, bagian-bagian yang sudah keras, bagian-bagian yang sudah kaku, bagian-bagian yang tidak bisa di stretch lagi, sebab Yesus memberi satu prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Anggur yang baru harus, 1, 2, 3, disimpan dalam kantong anggur yang baru pula. Bapak Ibu Saudara, saya waktu merenungkan firman Allah ini, saya diingatkan kepada bangsa Israel. Saudara tahu masalah dari bangsa Israel berulang-ulang. Mereka diampuni, mereka jatuh lagi, mereka diampuni, mereka jatuh lagi, mereka diampuni, mereka jatuh lagi. Itu dimulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun yang harusnya perjalanannya hitungan bulan, minggu dan bulan mereka sudah harus sampai di tanah Kanaan. Tapi karena kedegilan hati mereka, kata Alkitab, mereka harus 40 tahun di padang gurun. Dan keturunan yang keluar dari Mesir harus selesai di padang gurun, dan keturunan yang lahir di padang gurun yang masuk ke tanah perjanjian. Lalu waktu berganti, musim berganti, Allah tahu bahwa jawaban dari pemulihan Israel adalah kantong kulit yang baru. Hanya itu. Dan Yehezkiel bilang begini kepada kita. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Allah bilang begini kepada bangsa Israel. Sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan bilang hanya ada satu cara, new heart, new wineskin. Hati yang baru. Hanya ada satu hal. Tuhan bilang kalau tidak hati ini diganti dari hati batu, dari hati keras kepada hati daging, hati yang lembut. Ayat 26 tolong. Kalau kecuali hati ini diganti, kecuali hati ini siap menerima roh yang dicurahkan ke dalam dia, dan dalam hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu hati ini kooperatif bekerja sama, peka mendengarkan suara Tuhan, dan hati ini mulai berani mengambil keputusan lepas keputusan lepas keputusan. Tidak harus a big step but a small step, tetapi setiap hari ada langkah maju yang menuju kepada rencana Allah. Dan Tuhan bilang itu hanya bisa terjadi unless I give you a new heart, unless I give you a new wine skin. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, semua kita rindu menyenangkan Tuhan. Tapi semua kita tahu bahwa dari kekuatan kita sendiri kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Kita hanya bisa menyenangkan Tuhan kalau kita beri ruang bagi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Dan saya percaya hari ini ada rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Saya tahu itu. Saya merasakan itu. Ada di antara saudara yang sudah kering. Saudara tidak lagi bisa menikmati hadirat Allah. Saudara sudah terlalu jauh dengan hal-hal rohani. And somehow saudara longing for, saudara rindu kepada saat di mana dulu pertama kali engkau berjumpa dengan hadirat Allah.
Dulu pertama kali engkau dijamah oleh Roh Allah. Dulu pertama kali Dia kasihnya menyapu bersih hidup saudara, memeluk saudara. Dan saudara memandang ke surga dan saudara berkata, Tuhan ini hidup saya, take my life. Ambil hidup saya, use it for your glory. Di mana komitmen itu sekarang? Di mana komitmen itu sekarang? Di mana api yang pernah menyala di hatimu? Di mana roh yang pernah menyala-nyala di hatimu? Allah bilang, unless I give you a new heart. Kecuali saya berikan kepada engkau hati yang baru. Dan di hati yang baru ini rohku aku curahkan. Anggur yang baru aku curahkan. Urapan yang baru aku curahkan. Potensi yang baru. Visi yang baru, mimpi yang baru, masa depan yang baru. Kecuali hatimu diubahkan. Tuhan tidak mau kantong itu rusak. Dan Tuhan tidak mau anggur itu terbuang. Yang percaya bilang amin. Dia tidak mau hidupmu hancur. Dia tidak mau pengurapan kepercayaan yang diberi kepadamu tidak maksimal dan tidak mempermuliakan Dia. Be determined. Hari ini apa yang harus engkau ambil keputusan di hidup? Apa yang harus engkau lakukan? Waktu mempersiapkan firman Allah ini saya dibawa kepada seorang pribadi di dalam perjanjian lama yang luar biasa namanya Yusuf. Bapak Ibu Saudara, umur 17 tahun Yusuf mendapat mimpi yang luar biasa. What a dream. Dia bermimpi, dia bilang begini, kita sedang mengikat berkas-berkas di ladang. Dan dia bilang berkas-berkas kalian, bicara kepada 11 saudaranya, dan papa mamanya datang sujud menyembah kepadaku. Dan waktu dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, mereka mulai jealous, mereka mulai cemburu, mereka mulai iri. The next day dia mimpi lagi, dan kali ini dia bermimpi bahwa 11 bintang, bulan, dan matahari sujud menyembah kepadanya. Ayahnya berdiri dan berkata, Yakub berdiri dan berkata, Yusuf, what kind of dream is that? Mimpi apa itu? Masa aku dan mamamu sujud menyembah kepada engkau? Tapi saya sudah bilang kepada saudara, visi, Andy Stanley bilang begini, visi adalah tarik menarik antara presence and future. Tarik menarik, ada ketegangan di sana. Engkau tidak nyaman dengan keadaanmu sekarang. Engkau tahu bahwa harus ada yang berubah. Di rohanimu, di hidupmu, di karirmu, di finansialmu, di masa depanmu, di pendidikanmu. You know it in your heart. Engkau tahu itu. Bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Ada masa depan yang besar yang Allah sediakan bagi engkau. Bagi finansialmu, bagi rumah tanggamu, bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu. Engkau tahu itu. Dan ada tarik menarik antara present situation and future, masa depan yang Allah sediakan bagi engkau. Itu visi. Dan waktu itu masuk kepada Yusuf, Yusuf tidak tenang. Yusuf harus menceritakannya kepada papa mamanya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi dengan Yusuf? Old wine skin. Harus diganti. Attitude-nya harus diganti, karakternya harus diganti. Anak mama yang hanya berpakaian ungu, yang kerjanya pedicure, manicure, yang kerjanya duduk di tenda papa mamanya dan membiarkan 11 kakaknya bau kambing, bau domba. Tuhan bilang, Yusuf, this big dream, mimpi yang besar ini tidak boleh mengoyakkan engkau. Dan oleh karena itu, saudara tahu apa ceritanya? Dia harus dibuang ke dalam sumur, dia harus dijual, dia harus dibawa ke Mesir sebagai budak, dia harus difitnah oleh Potifar di rumah Potifar, dia masuk ke dalam penjara, di dalam penjara dia seolah-olah terlupakan, juru minum dan juru roti melupakan dia, tetapi di dalam penjara saudara tahu apa yang terjadi? Pusdiklat, pusat pendidikan kilat dari Tuhan terjadi. Kenapa? Sebab di dalam penjara itu dia ditempatkan di tahanan para raja. Ada menteri di sana, ada panglima di sana, ada ahli ekonomi di sana, ahli strategi di sana. Setiap hari Yusuf belajar. Om, kenapa om ada di sini?
Oh, saya ada di sini karena ini. Dia belajar. Old wine skin harus diganti secepatnya. Kenapa? Ada musim kelaparan di depan. Ada sesuatu yang akan datang dan Tuhan sudah bilang musim itu terjadi. Allah sudah tahu dan engkau akan berdiri menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan saatnya tiba, Yusuf yang terlupakan dipromosikan Allah dalam semalam. Saudara tahu ceritanya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kakak-kakaknya datang, to cut the story short. Kakak-kakaknya datang dan waktu Yusuf memperkenalkan dirinya, saya ingin saudara tangkap ini, pulang dan baca, ceritanya luar biasa indah. Waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya, dia bilang begini. Pertama, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Kantong kulit yang baru, hati yang baru mampu melihat Tuhan dalam setiap musim kehidupanmu. Beri kemuliaan bagi Allah. Engkau tidak mengeluh, engkau tidak komplain, engkau tidak membiarkan dirimu ditelan oleh keadaanmu, tapi engkau mampu melihat tangan Allah di setiap musim hidupmu. Yusuf punya semua alasan untuk marah. Yusuf punya semua alasan untuk pahit. Yusuf punya semua alasan untuk balas dendam. Yusuf juga darah dan daging. Yusuf tidak fambesi seperti saya. Yusuf bisa marah. Tapi lalu Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tuhan mereka-rekakan yang baik sebab hati ini harus diubah. Saya mau kasih tahu saudara, perubahan hidupmu lebih banyak terjadi, lebih cepat terjadi dalam air mata ketimbang dalam tertawa. Kenapa? Sebab dalam air mata engkau mengevaluasi. Dalam air mata engkau meneduhkan, mengecilkan semua suara. Dan engkau belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Ibu saudara yang kedua, dia tidak hanya bilang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Yang kedua, Yusuf bilang begini, Allah mengirimkan saya lebih duluan, bukan kamu yang kirim saya ke sini. Untuk bisa melihat itu dibutuhkan perspektif yang luar biasa. Yang percaya bilang amin. Yusuf bilang, bukan kamu yang jual saya, bukan kamu yang buang saya ke dalam sumur kering, bukan kamu yang meletakkan saya di pasar budak lalu dibeli orang, bukan kamu yang menaruh saya di rumah Potifar, bukan kamu yang akhirnya memfitnah saya dan saya lalu dipenjarakan, bukan. Tuhan yang membawa saya ke sini. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf bilang, demi memelihara kehidupan satu bangsa. Nah, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Di mana bangsanya? Bangsanya belum ada. Tapi Yusuf tahu something is coming. Sesuatu yang besar sedang datang. Mungkin waktu Yusuf bersama dengan Yakub, dia dengar cerita papanya Yakub. Bahwa opa mereka, opa buyut ya. Abraham bilang selalu cerita bahwa dari keturunan ini akan lahir sebuah bangsa yang besar. Oleh karena itu orang tua, mari terus ceritakan visi dan mimpimu kepada generasi di bawahmu. Yang percaya bilang amin. Izinkan mereka menangkap, memeluk visi itu. Sebab visi ini tidak tentang engkau dan saya selesai. Visi Tuhan akan terus berjalan. Amin. Dan waktu Yusuf menangkap itu bahwa akan ada satu bangsa, Yusuf lalu bilang, bukan kamu yang mengirim aku ke sini, tapi Allah yang mengirim aku ke sini. Untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Lalu apa spesialnya bangsa ini? Saudara lalu bertanya. Semua kita tahu bahwa dari Israel, dari 12 anak Yakub lahirlah bangsa Israel. Tetapi yang luar biasa dari 12 anak Yakub ini, yang menjadi bangsa Israel ini ada satu suku namanya suku Yehuda. Dari suku Yehuda itulah lahir singa dari Yehuda. Dan singa dari Yehuda itulah yang menjadi juru selamat dunia. Saudara hanya melihat hari ini, Allah melihat satu bangsa, Allah melihat keselamatan bagi bangsa-bangsa, Allah melihat keselamatan bagi jiwa-jiwa. So your dream is not about you, your dream is God-given dream. And it's about God. Maukah saudara berkata, Tuhan berikan mimpi yang besar, berikan visi yang besar, berikan sesuatu yang menggairahkan saya. Untuk saya keluar, saya ambil keputusan.
Saya berani mengambil keputusan-keputusan untuk menurunkan hal-hal yang mengganggu saya, yang menghalangi anggur baru itu. Dan melihat bahwa engkau belum selesai dengan saya. Bahwa masa depan sungguh ada. Bahwa rencanamu belum selesai. Bahwa engkau sedang punya sesuatu yang ajaib dan mulia bagi saya dan anak-anak dan cucu-cucu dan keturunan saya. Saya mau Tuhan pakai hidup ini. Saya mau nafas terakhir dari tubuh ini adalah nafas kebanggaan dan syukur. Sebab hidup ini sudah dipakai bagi kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin. Amin. Be decisive. Be determined. Yusuf tahu bahwa dia ada di Mesir bukan untuk Yusuf, tetapi untuk satu bangsa, untuk rencana Allah, untuk keselamatan seluruh umat manusia. Saya ingin sampaikan ini. Bahwa saudara ada di posisi saudara hari ini. Bukan tentang saudara, tapi tentang Allah di dalam saudara. Bagi pemulihan keluargamu, bagi pemulihan circlemu, bagi pemulihan sekelilingmu, bagi generasimu, bagi bangsa ini, dan bagi bangsa-bangsa. Allah sedang mau pakai hidupmu. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau terakhir begini semua senyum. Yang terakhir, ayat 30, be careful. Sama-sama 1, 2, 3, be careful, berhati-hati. Be wise, be determined, be careful. Ayat yang ke-39, kita baca sama-sama. Ayat 39, 1, 2, 3. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Tuhan sedang mengingatkan sesuatu. Saya mau kasih tahu saudara dan saya, tangkap ini baik-baik. Apa yang hari ini saudara alami, saudara nikmati, apa yang hari ini saudara terima di tangan saudara, di satu musim di hidup saudara 10-20 tahun yang lalu dia adalah anggur baru. Dan anggur baru ini waktu 10-20 tahun yang lalu dia mendorong saudara, dia memberi rasa tidak nyaman kepada saudara dan saudara berani ambil resiko, saudara berhikmat, saudara taat, saudara ikut apa yang Tuhan mau. Dan dalam perjalanan waktu anggur baru itu bekerja dan saudara punya kantong kulit yang bisa konten, bisa menampungnya, hari ini saudara menikmatinya. Tapi sebelumnya itu anggur baru, betul? Semua kita punya. Entah itu bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan, rumah tangga, pelayanan, semua kita punya. Dan saya sedang bilang kepada diri saya sendiri juga tentang hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan bilang jangan settle di sini. Jangan tinggal di sini. Sebab ini bisa membuai engkau. Ini bisa membuat engkau rasa nyaman. Comfort zone ini akan membunuh visi dan mimpi Allah di hidupmu. Jangan settle di sini. Sebab apa yang pernah engkau alami di awal itu anggur baru. Sekarang dia menjadi anggur lama. Sedangkan di depan Tuhan sedang menyiapkan anggur baru buat engkau. Tapi karena engkau berkata, I don't want it. Saya tidak mau lagi. Cukup sudah tua. Saya bilang kepada anak-anak saya, papa mama sudah tua, sudah tidak punya lagi kekuatan. Tapi anak saya dengan istri ada di Jakarta saat ini mengantar anak kami yang bungsu sekolah di UPH, dapat beasiswa, terpujilah nama Tuhan yang maha baik. Kalau tanpa beasiswa tidak mungkin, dia mungkin ada di Kupang, tapi Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Nah saya dengan istri adalah misionaris di Timor Leste, 7 tahun kami ada di sana di puncak gunung, tidak ada listrik, tidak ada air. Kami mengubur anak pertama kami di ladang misi. Kami membuka sekolah perintisan di Timor Leste, mengutus perintis-perintis muda merintis selama 7 tahun kami ada di sana, ada 50-an lebih gereja baru yang dibuka di Timor Leste. Perintis-perintisnya sekarang sudah menjadi pemimpin-pemimpinnya. Tanggal 27 bulan ini ada 8 dari mereka dari Timor Leste datang ke rumah, rindu kepada kami. Mereka panggil kami Bapak Mama, mereka rindu dan mereka mau datang tinggal dengan kami 8 hari. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua anak kami sudah pergi, rumah sudah kosong. Saya bilang sama istri,
Masih punya kekuatankah? Masih beranikah? Ladang kelihatannya sedang menguning. Apakah kita settle down atau kita buat sesuatu? Kami memilih tidak tinggal di sini. Kami tidak memilih, oh ini anggur lama, ini nikmat, sudahlah cukup. Tidak. Kami lalu melangkah keluar, anak-anak sudah tidak ada, kami dua lebih bebas. Sekarang kami bisa pergi kemana. Bulan lalu kami merintis di Sumba Timur. Beri kemuliaan bagi Allah. C3 pemulihan Sumba Timur sudah dirintis bulan lalu. Dan ada sebuah beban di hati saya, kerinduan di hati saya. Pastor Lori kami sudah share, sudah sering masuk ke luar Dili. Saya bilang, Pastor Lori, Timor Leste ada di hati kami. Sebab kami 7 tahun ada di sana, anak kami dikubur di sana. Kami tahu Tuhan mau kami kembali ke sana. Dan kami sedang berdoa, sedang mencari cara. Kami sedang minta Tuhan buka jalan untuk kembali ke Timor Leste dan merintis gereja, menjangkau orang muda di sana. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya hanya kontainernya. Saudara dan saya hanya kantong kulitnya. Izinkan anggur baru itu dituangkan di dalam hidup saudara. Yang percaya bilang amin. Jangan settle for comfort zone. Yesus memberi peringatan. Dia bilang itu sudah menjadi DNA kita. Kayak kita lagi perang di Irak. Saya dari tadi pikir jangan-jangan ada rudal mau datang. Kenapa begitu? Saya 7 tahun di Timor Leste seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Helikopter terbang rendah setiap malam, kami tidur dengan backpack sudah siap, paspor di dalam, ijazah di dalam, pakaian seadanya, anak kami umur 6 bulan sudah siap lari. Kalau terjadi sesuatu lari ke gunung, istri bilang lari pulang, tidak pulang, Tuhan belum suruh pulang. Tuhan suruh kita di sini, gunung. Bapak Ibu Saudara, benar ya, kayak perang ya. Bapak Ibu, oh haleluya Tuhan. Ya, untuk besok benar. Iya ya, dia tahu aja saya pas khotbah baru dia ganggu. Dia tahu besi yang berdiri dan itu besi muda, ini besi tua. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi peringatan, be careful. 1, 2, 3, be careful. Hati-hati dengan zona nyaman. Hati-hati dengan sesuatu yang kau katakan, saya sudah nyaman. Mungkin itu relationship, hubungan yang kau tahu Tuhan tidak mau. Tapi yang kau bilang, saya sudah nyaman. Tapi Tuhan sedang mau kasih anggur baru di hidupmu. Dan kalau engkau stay di relationship itu, anggur itu dicurahkan, mengoyakkan kantong itu dan terbuanglah anggur itu. Apa yang Tuhan sedang bilang kepada saudara? Apa yang Tuhan sedang bilang? Be careful. Be careful dengan attitude, be careful dengan apa yang Tuhan sedang taruh di hidupmu. Kalau engkau tahu Tuhan ingin mendorong saudara keluar, menyiapkan kantong kulit yang baru, supaya anggur yang baru itu dituangkan hari ini di hadirat Tuhan. Maukah saudara berkata, Tuhan, here I am. Penuhi saya dengan anggur baru itu. Once again, oh Lord. Once again, oh Lord. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Satu kali lagi Tuhan.